Mohon perhatian. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Republik Indonesia bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara disambut dengan tarian Letu Here dari Kabupaten Flores Timur, binaan PT Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian Letu Here dari anak-anak binaan UPTD Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas,
yang kami hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP Republik Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan para bupati se-Nusa Tenggara Timur yang mengikuti secara virtual, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Republik Indonesia, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, para asisten dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, Kamis 27 Januari tahun 2022, kita masih diberikan rahmat serta kesehatan untuk mengikuti acara launching program belanja langsung Bela Pengadaan dan e-katalog lokal yang mengangkat tema NTT Berlari, Berbelanja Daring, dalam rangka pemanfaatan marketplace pengadaan barang jasa untuk mengoptimalkan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang akan mengawali acara dengan doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mel Atok STH. Kami silakan. Salam. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, terima kasih untuk kepercayaannya. Sebelum kita berdoa, saya mau baca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, syafaat dan ucapan untukmu, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang paling baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Saat ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami semua datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengaku kami orang berdosa, kami tidak layak, tapi karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini ya Bapa, dalam acara launching program Bela atau belanja langsung, pengadaan dan e-katalog lokal ini Tuhan, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, sebab firman-Mu mengajarkan kami bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, atau yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, baik rohaniawan maupun para pejabat atau seluruh ASN, bahkan semua tamu undangan yang hadir dalam ruangan ini, kami percaya bahwa sepanjang kami berdoa dengan segenap hati kami, maka kami yakin bahwa firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Jika kami mengaku dosa kami, Engkau berjanji, Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami
dari segala kejahatan kami. Ya Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, sebelum acara ini dimulai, kami memohonkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Sebab Engkau sendiri berjanji bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya. Kehadiran-Mu yang menjadi kebutuhan utama kami sekalian. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon supaya acara ini berjalan dengan baik, dan melalui acara ini menjadi cara Tuhan memberikan semangat bagi setiap hamba-hamba-Mu, para pejabat yang mengambil bagian dalam bidang mereka dalam pengadaan barang dan jasa di NTT ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberi kemampuan bagi anak-anak-Mu, sebab tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Tolong mereka, tolong beri kemampuan supaya pengadaan barang dan jasa ini betul-betul tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi hamba-Mu, Kepala LKPP RI, Bapak Abdullah Aswar Anas. Terima kasih Tuhan, hadirkan anak-Mu di NTT dengan selamat sukacita. Dan anak-Mu ada di tengah-tengah kami sekarang. Berkati anak-Mu, tolong anak-Mu dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan beri kemampuan supaya anak-Mu berhasil dan nama Tuhan puji dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Gubernur NTT. Tuhan, kuatkan anak-Mu, mampukan anak-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan anak-Mu memimpin NTT dalam masa kepemimpinannya. Tuhan, kuasai anak-Mu, kendalikan anak-Mu, tolong anak-Mu, penuhi anak-Mu dengan Roh Kudus. Sebab hamba yakin bahwa setan tidak akan tinggal diam berusaha menghancurkan anak-Mu. Tapi Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Gembala yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah mengangkat anak-Mu sampai ke titik ini, kami percaya semua orang yang mengandalkan Tuhan meyakini Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Apa yang sudah Tuhan mulai akan Tuhan teruskan seturut kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu ya Bapa, bersama istri dan anak-anak terkasih. Juga Bapak Wakil Gubernur, hal yang sama kami mohon. Kuatkan anak-anak-Mu, biar roh takut akan Tuhan ada di atas anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka menjalankan tugas sebagai hamba-Mu di dalam pemerintahan mereka. Betul-betul dengan mengandalkan Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa buat semua pejabat yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Sebab sebagai masyarakat kami sering mendengar ada pejabat-pejabat yang bukan bagian mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan. Selalu ingat akan Engkau sehingga bertindak hati-hati. Seluruh masyarakat atau siapapun yang hadir di sini, Tuhan memberkati. Dan biar acara ini dari awal sampai selesai berjalan dengan baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Salam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Siprianus Kopongkelen, SOS MSI, kami silakan. Izin Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur
laporan implementasi program katalog elektronik dan belanja langsung atau BELA pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang kami hormati Kepala LKPP Republik Indonesia beserta rombongan, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, para bupati seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir mengikuti kegiatan ini secara live streaming, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Perkenankan saya menyampaikan laporan singkat implementasi program katalog elektronik lokal dan BELA pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK tahun 2021-2022 mengamanatkan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program katalog elektronik atau e-katalog lokal dan BELA pengadaan dengan memanfaatkan platform marketplace dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Salah satu tujuan katalog elektronik dan BELA pengadaan yaitu mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penyelenggaraan perdagangan toko dalam jaringan atau toko daring secara cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendorong peran serta dan partisipasi usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dalam memasarkan produk lokal dalam negeri. Dalam perkembangan sampai dengan saat ini, Bapak Gubernur, Bapak pimpinan LKPP yang kami hormati, telah kami lakukan mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan katalog elektronik lokal dan aplikasi BELA pengadaan dengan memanfaatkan sejumlah marketplace dalam rangka mendorong UKM koperasi lokal go digital untuk mempercepat digitalisasi dan promosi produk lokal dalam negeri. Sebagai bentuk komitmen dimaksud, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan program katalog elektronik dan BELA pengadaan sejak tahun 2020 sampai saat ini tahun 2022. Dasar hukum yang kita lakukan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kedua, Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi BELA pengadaan. Dan yang keempat, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan e-marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan katalog elektronik dan belanja pengadaan, implementasi program katalog elektronik dan BELA pengadaan adalah sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menggunakan platform digital yang dikembangkan oleh LKPP dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara, anggaran daerah, dan mengutamakan produk dalam negeri serta meningkatkan peran serta partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Progres perkembangan katalog elektronik lokal BELA pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi katalog elektronik dan BELA pengadaan bersama instansi terkait pada tahun 2020-2021. Tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pengelola katalog elektronik lokal dengan putusan Kepala LKPP nomor 192 tahun 2020. Pada tahun 2021 terdapat 2 produk katalog lokal adalah produk komoditas jasa kebersihan sudah selesai dan tayang, dan produk pemeliharaan jalan berproses pembahasan teknis. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong penambahan produk-produk komoditas dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme katalog lokal. Dan yang keempat, menerbitkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 66 tahun 2021 tentang juknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan e-marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjalin kerjasama dengan PT Beliat Ekonomi Berjaya atau MBIS Market dan PT Grab Teknologi Indonesia atau Grab sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tetap membuka peluang bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk bergabung sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan bimbingan teknis dan proses registrasi laku pengadaan UKM dan pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan ke dalam marketplace pada tahun 2021 dan bimbingan teknis secara berkala pada tahun 2022 saat ini. Pihak yang terlibat dalam program katalog lokal dalam BELA pengadaan yang pertama, unsur pemerintah terdiri dari 39 perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, unsur masyarakat terdiri dari pihak usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi UKM di Kupang dan sekitarnya. Dapat kami laporkan bahwa saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 500 kelompok usaha mikro dan kecil telah bergabung dalam Grab Kupang. Ada unsur swasta diwakili oleh platform M-Marketplace, yaitu MBIS Market dan Grab Indonesia, dengan tetap membuka peluang kerjasama dengan platform marketplace lainnya untuk bergabung di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon perkenan Bapak Kepala LKPP Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan secara resmi menyatakan program katalog elektronik lokal dan BELA pengadaan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Recording in Nusa progress. Tenggara Timur sudah dijuluki sebagai negara semua. Termiskin nomor 3, kalau Papuanya jadi 1, kita nomor 2. Kemudian kita 5 provinsi termasuk di provinsi kemiskinan yang ekstrim. Salah satu
untuk meningkatkan kemiskinan adalah dengan memperdayakan, meningkatkan pendapatan dari usaha menengah kecil, usaha kecil dan menengah serta koperasi. Oleh sebab itu, Bapak Ketua LKPP datang ke Nusa Tenggara Timur dan disambut baik oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa kita gunakan kata berlari? Ada satu kelemahan, tempo etnos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kalau tidak, kita akan tinggalan terus. Tadi Kepala Pengadaan Barang sudah jelaskan sangat luar biasa, tapi tidak dalam, tapi harus action yang kita pentingkan. Jadi ke depan nanti Pak Ketua sudah datang, Pak Kepala sudah datang beserta deputi, teman-teman para bupati, tidak ada lagi istilah yang kita tertinggal, baik di e-katalog, baik di marketplace, maupun di toko daring, 3 itu. Dengan demikian, tidak ada lagi beli secara langsung, tidak mungkin, karena zaman sudah berubah. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita. 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti rapat dengan Mendagri, dengan Ketua KPK, dan Kepala LKPP. Pada saat itu Mendagri sudah menjelaskan bahwa mengapa masih terjadi kebocoran, mengapa masih terjadi penangkapan di kepala daerah atau di pemerintah daerah. Salah satu kelemahan kita adalah sistem. Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Timur mulai jadi pelopor untuk kita berlari untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital. Pak Kepala, kami di Nusa Tenggara Timur ini memang masih belum sempurna, tapi kami ada setiap Pak. Surat masuk keluar kami tinggal di kamar kecil aja kami langsung paraf. Pak Gubernur kemanapun juga bisa paraf sendiri. Dan ada beberapa OPD yang saya tidak perlu sebutkan nama OPD-nya yang sudah lari cukup kencang yang menggunakan digital. Terima kasih OPD yang larinya kurang kencang, ada juga yang lari di tempat, tapi lari di tempat. Oleh sebab itu ke depan kita harus lari untuk lari ke depan, lebih kencang lagi. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua LKPP ke Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransinya, karena kami di sini mempraktekkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan kami mempraktekkan di dalam Kristen, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan sesama rambut keriting, bukan sesama agama, tidak, tetapi sesama manusia. Terima kasih Pak Kepala sudah datang mengunjungi kita di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ini yang kami hormati. Selanjutnya kita ikut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Gubernur NTT, Pak Victor, ini dulu sahabat di anggota DPR RI. Juga Pak Wakil Gubernur, ini sahabat satu komisi dulu di DPR RI. Dulu masih ya Pak Wakil, Pak Kapolda, selamat Pak Kapolda. Oke, saya Pak Kapolda Rawuh, teman-teman yang mewakili dari TNI. Saya bersama Pak Deputi, Pak Setia, berdiri Pak Setia. Ini Pak Setiani, Deputi di LKPP, kemudian Pak Iwan, yang nanti juga kami ajak, yang mungkin tinggal 1 hari 2 hari di tempat ini untuk mendampingi. Iya,
para bupati, para kepala dinas atau OPD, teman dari seluruh SKBD yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman TNI Polri dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, juga teman-teman dari Matris, dari Grab, kemudian dari Bismarket, dan juga dari yang lain. Ibu dan Bapak saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur hari ini, karena memang secara khusus MOU ini baru pertama setelah kami dijabat di NTT ini. Kira-kira gitu. Cuman kemarin yang bersamaan dengan Pak Menko dan beberapa menteri, kemudian kami diajak di Jambi. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, LKPP ini tidak terlalu menarik kepala daerah. Maka ketika kami dilantik, saya bertemu dengan Pak Mendagri. Pak Mendagri saja ketika jadi bupati 2 periode, jarang sekali datang di arahan LKPP. Paling yang datang kepala pengadaan barang dan jasa. Padahal ini butuh goodwill. Maka ketika itu, oh ya sudah Anas, saya akan undang dengan Ketua KPK, Ketua LKPP menyampaikan di depan para kepala daerah. Nah, sehingga kemarinlah kami menyampaikan beberapa hal, nanti kami akan sampaikan beberapa hal penting. Ada hal yang sangat strategis, Pak Gubernur. Ini ada niat luar biasa, karena menghadirkan kepala dinas, bupati untuk bicara e-marketplace, kemudian e-katalog ini sesuatu yang tidak menarik, karena transaksinya akan terukur. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan. Saya minta slide saya. Ya, maka hari ini kami ingin menyampaikan bahwa investasi tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju. Ternyata tumpuannya di daerah. Kalau daerah hebat, UKM-nya kuat, Indonesia ternyata bisa bertahan dari hantaman ekonomi besar yang terbukti di COVID kemarin. Next. Wah, ini fotonya Pak Gubernur NTT, kita cari yang paling keren ini. Ini pandangannya tajam. Kalau program nggak jalan bisa marah, kira-kira gitu. Saya kira arahan Pak Presiden jelas. Ini kutipan Pak Gubernur. Kita harus gunakan hasil UMKM kita, misalnya teh kelor, sabun kelor, kopi lokal, kerajinan tangan kita, itu supaya pasar dengan produk-produk lokal dapat tumbuh besar. Ini juga instruksi Presiden untuk dapat memulihkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi kita. Tepuk tangan saya kira Pak Gubernur. Kemarin keliru warna, jangan keliru Pak Gubernur biru, kita rubah biru. Next. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Kapolda, jelas arahan Bapak Presiden, ada 3 hal arahan Bapak Presiden. Pertama, tingkatkan penggunaan produk dalam negeri, PDN. Kemarin Bapak Presiden memberikan amanat khusus, dan Pak Menko juga sama, betapa alkes kita 80% masih impor. Jumlahnya ratusan triliun. Ini PR kita. Capital flight terjadi. Padahal kalau industri dibuat di sini, maka ke depan lapangan pekerjaan akan tumbuh, kemiskinan akan berkurang. Kesempatan kerja akan bertambah. Maka kita beri waktu nih Pak Gubernur dengan beberapa skenario nanti yang repeat ordernya bertahun-tahun alkes ini kita paksa dalam waktu tertentu untuk bermitra membuat industri di Indonesia. Yang kedua adalah tingkatkan porsi UMKM dan koperasi. Arahan Bapak Presiden jelas, kita semua jelas, tapi faktanya UKM kita masih belum tumbuh. Padahal ada belanja yang sangat tinggi, nanti kami ingin sampaikan. Jadi apa yang dikerjakan Pak Gubernur NTT ini luar biasa. Satu, sosialisasi tentang teknologi. Ini nggak mudah. Anak kita sambil nonton TV, Pak Wagub, kelas 3 SD, ditinggal orang tuanya. Makanan datang semua tinggal pesan di online. Bapaknya nggak bisa pesan online, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Bapak tahu berapa potensi belanja kita sekarang? 2022 diprediksi Pak Kapolda, 530 triliun transaksi online. 530 triliun. Tahun 2021 ada 3.200.000-an transaksi online. Bayangkan. Suka tidak suka, ini harus kita ikuti. Soal kepala dinasnya tidak tahu, tidak penting. Yang penting kepala dinasnya punya goodwill, ada 1 atau 2 anak buah khusus jagain toko daring ini. Pak Victor nggak penting ngerti teknologi seperti ini, tapi Pak Victor hari ini punya goodwill Pak Gubernur untuk memahamkan bahwa e-katalog daring itu menjadi keniscayaan buat kita semua, khususnya para bupati dan perangkat daerah di NTT. Tepuk tangan saya kira buat beliau ini.
Yang kedua adalah percepat penyerapan APBN APBD. Karena sekarang di toko daring bisa belanja di bawah 200 juta. Jadi cukup klik bisa dikirim, nggak perlu lelang. Nah, tinggal nyiapkan aja tokonya. Nanti prosesnya seperti apa kami akan ceritakan di belakang. Ini dulu gubernur, bupati, Pak Wagub jarang mendapatkan penjelasan ini. Ini cukup di kepala bagian saja. Karena dianggapnya hanya pengadaan barang. Ini padahal bisa meleverage pemerataan ekonomi rakyat. Next. Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Inilah kalau naik kepala dinas paham. Jangankan bupati nggak paham, saya aja dulu. Tanya nggak belajar. Tapi sebenarnya tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang malas. Itu yang saya sampaikan kepada staf saya ketika saya jadi Bupati Banyuwangi. Pasti bisa. Yang tidak bisa orang yang malas. Saya saja Pak, ini ada Pak Setia. Jadi Pak Kapolda, begitu saya di LKPP ini Pak, nggak ada kertas di meja saya Pak. Kenapa? Oh iya, Setia, ini ada Pak Setia ini. Jadi kalau KPK semua, beliau di KPK pasti kenal Pak Setia. Ini saksi ahlinya KPK. Tepuk tangan buat Pak Setia ini. Ini deputi kami ini. Ya. Jadi Pak, saya di kamar Pak, nggak ada kertas. Semua surat tanda tangan ada di sini semua. Jadi saya kalau bawa ini sambil ngerjakan surat, semua kelihatan surat yang bisa dikerjakan, disposisi, masuk kemana, kelihatan semua di sini Pak Wagub. Saya harus belajar juga. Jadi saya di tempat ini betul-betul belajar bagaimana e-office dan semua sistem itu berjalan cukup di sini. Termasuk Pak Kapolda, dulu ada isu bahwa untuk tayang di e-katalog harus bayar, dan seterusnya. Kita putuskan sekarang tidak ada negosiasi di e-katalog LKPP. Cukup dengan sistem, tapi kalau sampai menjual barang di LKPP, ternyata lebih mahal, kena denda berapa Pak Setia? 2 kali lipat. Jadi tidak ada negosiasi, supaya tidak ada orang ketemu orang, langsung dengan sistem, dan tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap seumur hidup dia akan jalan, karena perpanjangan kontrak yang menyebabkan negosiasi. Nah, bagaimana harganya ditentu diri Pak secara pasar, tapi kalau Pak Gubernur tahu di e-katalog ternyata lebih mahal dan dijual di luar lebih murah, dia kena denda 2 kali lipat penyedia barangnya. Ini baru ini, sekaligus sosialisasi buat teman-teman. Karena arahan Bapak Presiden kira-kira gitu Pak Kapolda. Jadi ini ngikuti pasar kira-kira. Nah, jadi ada 2, satu e-katalog nasional Pak Gubernur, ada nasional, ada sektoral, ada lokal. Nah, sektoral itu di kementerian. Contoh di PU. PU kemarin Sekjen PU datang ke kami untuk kita diminta membuatkan aturan repeat order. Orang kalau ngerjakan perumahan jelek di penalti, tapi yang bagus kok nggak dikasih reward. Nah, tolong Pak bikinkan aturan supaya ada repeat order dan pekerjaannya bagus. Karena kalau dilelang mereka ini dapat sub yang ke-7, yang menang hanya karya-karya katanya mereka. Padahal pekerjaannya bagus. Nah, kira-kira begitu. Nah, sedang dibuatkan oleh Pak Setia dan seterusnya. Nah, ada namanya kontrak payung. Nanti Pak Gubernur, kalau lelangnya panjang susah, Januari pengen menyerap, nanti ada namanya aturan kontrak payung. Bapak bisa langsung kerjakan. Nanti bisa tanya ke Pak Setia. Khusus Pak Gubernur NTT nanti bisa Pak Setia. Kita guidance khusus kira-kira gitu. Sehingga dan ini rekomendasi dari Pak Pahala dan teman-teman dari Kuningan. Nah, yang kedua ada e-katalog lokal Pak Gubernur. Nah, lokal ini bisa dibuat dikelola oleh teman-teman di UKBBJ di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, para bupati ada di sini mungkin masih ikut. Kemarin susah dilaksanakan. Karena harus level 3 kan gitu Pak Setia. Saya bilang kepada teman-teman deputi, kalau UKBBJ level 3 butuh 50 orang, nggak akan bisa kabupaten memenuhi. Apalagi kayak NTT. Nggak akan bisa ngelola toko daring. Nggak akan bisa mengelola e-katalog kalau syaratnya itu. Maka sampaikan kepada teman, syarat level 3 tidak harus jadikan syarat untuk bisa mengelola e-katalog. Nah, sehingga sekarang semua kabupaten bisa mengelola e-katalog lokal, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Lebih mudah ini, Pak. Kira-kira. Karena harus nyiapin keputusan yang mempermudah, Pak. Kalau kemarin kita ketemu itu belum, masih repot, belum bisa ngelola, kira-kira gitu. Nah, yang kedua, Pak Gubernur, selain e-katalog ada namanya toko daring. Toko daring ini salah satu namanya Bela Pengadaan. Bela itu singkatan, Pak. Belanja langsung. Nah, Bela Pengadaan ini untuk UMKM yang di bawah 200 juta masuk di sini. Nah, tadi kita udah cerita di ruang Pak Gubernur. Pak Gubernur memang ini agak berat mengelola ini. Karena masih sukanya teman-teman transaksinya lewat bond. Nah, sama nota. Sehingga bisa ketemu. Ini berat budaya memang, kira-kira begitu.
Begitu online nanti semua transaksi itu bisa jadi dokumen. Nah, Pak Gubernur kemarin alasannya adalah, ada alasannya teman-teman untuk transaksi tetap pakai nota, pakai tanda tangan basah, karena Depdagri-nya masih begitu. Nah, atas masukan teman-teman, saya sudah ketemu dengan Mendagri. Pak Setia hari ini selesai ya, besok ya paling akhir. SE-nya akan diselesaikan bahwa pertanggungjawaban tidak harus basah. Cukup dari EA itu bisa jadi alat pertanggungjawaban. Sehingga nanti insya Allah teman-teman sudah bisa langsung jalan untuk bisa belanja. Nah, di bawah 200 juta lewat untuk UMKM. Jadi bisa masuk. Mungkin begini saja Pak Gubernur, saya cerita tadi. Oh, teman-teman bisanya belanja oleh-oleh di mana ini? Oh, belanja apa namanya ini? Kain di mana? Itu aja dulu dimasukkan di online. Cuma memang nggak bisa lagi. Kalau beli 5 ya ongkosnya 5. Nggak bisa beli 5 ditulis 20 karena terregistrasi di situ. Nah, kira-kira begitu. Masalahnya di situ Pak Kapolda. Ini pelan-pelan Pak Kapolda. Pelan-pelan. Nah, Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, nah, ini pelan-pelan merubah budaya. Untungnya apa? UMKM yang tergabung di Bela Pengadaan, biasanya dibayarnya 14 hari berikutnya. Ini langsung dibayar, khusus yang tergabung di Bela Pengadaan. Next, saya tidak mau teknis, nanti urusannya Pak Iwan. Saya tidak mau cerita proses di sini, tapi saya kemarin presentasi ini di depan Kepala Bappenas. Ini mungkin bisa sampai 50 slide Pak Wagub. Tapi dengan proses bisnis ini mudah dipahami. Untuk meningkatkan dalam negeri, Pak Victor, itu ke depan perlu ada integrasi. Sekarang ini berpanjangan Pak Victor. Orang masuk SS, sudah dapat izin, ngurus ini, ngurus itu, baru bisa masuk tayang di katalog. Ini 5 proses bisnis kita potong. Saya kemarin sore sudah ke Pak Bil, dan semua tim. Begitu masuk di SS, langsung tayang di e-katalog. Ini saya menerjemahkan arahan Bapak Presiden. Nah, ini yang baru. Jadi besok orang ke OSS langsung. Nah, begitu juga di Kemenperin, Pak. Orang untuk dapat TKDN daftar di Kemenperin. Pakai proses lagi ABC tadi baru daftar di LKPP. Jadi prosesnya panjang. Orang ribet. Sekarang sudah begitu daftar di Kemenperin, Pak Kapolda langsung tayang di e-katalog. Begitu. Nah, ini adalah proses panjang yang kita potong. Begitu juga di investasi di BKPM kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ada banyak reformasi yang kita kerjakan dengan target Maret ini wajib 200.000 produk tayang Pak Kapolda. Sebelumnya hanya 27.000, 50.000. Nah sekarang sudah, tadi kita cek hampir 100 ribuan per hari ini. Dan kita target Pak. Ya mohon maaf Pak Setia. Nah kita ditarget atasan, saya target Pak Setia. Gitu. Nah gimana coba Pak Gubernur? Saya ini masuk, APBD udah diketok. APBN sudah diketok. Kerja pemerintah sudah jalan semua. Tapi targetnya banyak. Nah, kan kita pernah jadi bupati, pernah kepala daerah. Nah, saya masuk, Pak Setia semua bilang, waduh Pak, nggak ada anggaran, itu klasik. Waduh Pak, nggak ada SDM, itu biasa. Nah, saya kumpulin nih Pak Setia, rapat 3 kali baru ketemu pelan-pelan, tapi Pak, kita nggak boleh langsung. Ini kan debat semua beliau-beliau. Tapi soal manajemen SDM, kan beliau belum punya pengalaman, kita punya pengalaman. Kira-kira. Kalau manajemen masalah, beliau sudah punya. Oke Pak, kalau gitu arsir mana SDM yang tidak optimal untuk digeser ke e-katalog karena targetnya e-katalog. Waduh Pak, nggak ada, kira-kira gitu ya. Terakhir saya target arsir cari yang paling mungkin kita geser. Saya langsung dapat 85 orang kita BKO-kan di e-katalog. Nah, oke, ASN yang maju berapa nih yang mau masuk? Ada 60 orang Pak. Segera masukkan nanti kita BKO-kan di e-katalog. Karena targetnya ini tayang. Kalau udah teman-teman di kabupaten kota belum tayang, bagaimana mau dibeli? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, PR pertama adalah Pak Wakil Gubernur mendorong para bupati untuk merintahkan stafnya menayangkan produk untuk masuk di toko, namanya toko daring. Jadi ini toko daring ini Pak, seperti Ibu buka toko. Toko itu berarti harus ada yang jaga, ada barangnya. Kalau Ibu punya toko, hanya ada yang jaga, nggak ada yang barangnya, ada yang bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Maka oleh itu Pak Victor, Pak Gubernur harus ada yang jaga dan ada barangnya. Selama ini ada yang jaga, barangnya nggak ada, nggak bisa diklik. Ada barangnya, nggak ada yang beli, nggak ada perintah. Nah, SKPD begitu diperintah, diklik. Dan itu langsung kelihatan. Untuk ini menjadi suatu opsi kita pilih untuk dikembangkan di daerah. Ada 2 opsi. Satu bikin sendiri atau dengan Bela Pengadaan bersama marketplace. Ada plus minus. Kalau bikin sendiri keren, tapi lama, harus ngurus SDM, promosi, dan seterusnya. Kalau barang marketplace ini, dia ngambil keuntungan antara 1 sampai 5%. Bisa 3%, bisa 5%. Tapi promosi, kurasi, dan seterusnya.
Jadi keuntungannya itu sistem sudah mereka yang ngurus, kira-kira gitu. Nanti kalau Pak Victor, waduh Pak KPP, kami udah siap, anak-anak akan bikin mall NTT, barang semua itu boleh. Tapi belajar dulu dari sekarang bertahap, kira-kira gitu. Transfer knowledge-nya jalan. Nah, Ibu dan Mbak saya hormati, jadi toko daring dan e-katalog next. Saya mohon maaf ini agak sedikit rinci karena di depan Pak Bupati dan Wali Kota, baik yang daring maupun tidak. Ini tugas LKPP. Jadi LKPP ini adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas menginginkan dan merumuskan akan kita ada PR baru, menjadi koordinator perum dan barasa di IKN. Ini Pak Setia ini mendampingi di Mandalika, karena kalau nggak dibayar itu. Sudah. Menteri Keuangan nggak mau bayar kalau Pak Setia nggak teken. Begitu juga kita mendampingi G20 dan seterusnya. Next, saya tidak ingin ceritain. Nah, ini Pak sekalian, Perpresnya jelas bahwa belanja pemerintah untuk UMK dan koperasi minimal 40%. Jelas Perpresnya. Nah, berapa belanja kita? Ternyata 2021 totalnya 2.300 triliun, dipotong Bapak bayar pegawai dan lain-lain, kira-kira potensi belanjanya 1,2 triliun. Nah, daerah memenuhi 40% UMK, pemerintah KPP bersama Pak Gubernur bukan hanya mendorong pengadaan barang dan jasa, tapi memaksa dalam tanda kutip ada pemerataan pendapatan untuk rakyat lewat UMK tadi. Kira-kira gitu. Jangan orang NTT beli bangku dari NTT dikirim ke Bali, dari Bali kirim ke sini lagi. Atau beli barang dari NTT dikirim ke Surabaya, pesan di marketplace dari Surabaya dikirim ke sini lagi. Maka Bapak di sini bikin namanya marketplace lokal. Pasti lebih murah. Bapak tinggal bikin aja nanti. Nah, memang kita ini ada mandat dari Presiden supaya kayak tahu bau di Cina. Bertahap, Pak. Tenaga kita belum cukup. Kan nggak ada orang, nggak boleh mengeluh, tapi harus dikerjakan. Mungkin tahap berikutnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti dengan teman-teman jalan. Ini Perpresnya. Okay. Sudah jelas sampai di sini, Pak Wagub. Next. Nah, Ibu dan saya hormati, saya tidak akan next. Ini tadi sudah disampaikan, kebijakan pengadaan barang jasa menaikkan batasan nilai paket, udah 15 miliar bisa UMK. Next. Ini e-marketplace. Nah, kemarin Pak Mendagri ini bilang saya gini, Pak Bupati, kan nggak semua orang tahu e-marketplace itu apa. E-purchasing itu apa? Tolong jelasin. Oh iya, sudah kita jelasin satu-satu. Karena Bupati ini belum tentu tahu semua, termasuk e-katalog itu apa. Nah, e-marketplace adalah, ini para Bupati, kalau bisa difoto cekrek gitu. Saya juga sama, dulu nggak ngerti. Akhirnya kita nanya, pasti aja jadi ngerti kira-kira gitu. E-marketplace adalah pengadaan barang dan jasa, adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau perintah. Itu pasal 1 angka 20 di Perpres. E-marketplace atau pengadaan barang jasa terdiri dari e-katalog, ini bagian dari marketplace, toko daring bagian dari marketplace, dari Bupati bagian dari marketplace. Nah, sedangkan e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring dalam jaringan. Jadi keluarnya pakai e-purchasing. Jadi jejak detailnya ada, Pak. Alkes misalnya ini harus ditawar. Nawarnya berapa? Pakai e-purchasing. Jadi nanti ke record. Pernah nawar. Ini pernah nawar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira Pak Bupati sudah next. Nah, ini katalog. E-katalog adalah, Pak Bupati, sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyediaan katalog barang jasa. Jadi ada katalognya, ada daftarnya, harganya berapa, dan seterusnya. Nah, e-katalog itu Pak Bupati ada 3. Ada katalog nasional, sektoral. Sektoral itu Kementerian Kesehatan misalnya, itu mengelola khusus kesehatan. Mulai tahun ini Pak Gubernur akan kita limpahkan ke e-katalog sektoral. Karena Alkes ini paling gaduh. Kungfunya paling banyak, kata Pak Menko. Kungfunya paling banyak. Impornya paling banyak. Kemarin kita dapat perintah dari Presiden Pak Kapolda untuk mengurangi impor yang sudah ada harus di-freeze. Maka di-freeze lah, diturunkan kurang lebih 5.000 produk. Gaduh ini. Gaduh. Karena apa? Impor semua. Jadi nggak mudah ternyata bekerja. Kungfunya kira-kira gitu. Jadi karena yang impor ini temennya banyak juga kira-kira gitu. Waduh.
Waduh. Nah, kita bagi keduhan itu jangan semua di kita karena urusan banyak. Maka mulai tahun ini juga e-katalog kesektoral di Kementerian Kesehatan. Mungkin sampai kemarin sore rapat di Kementerian Kesehatan supaya segera tayang kira-kira gitu. Yang berikutnya cara mengakses katalog. Nah, saya kira sudah ada, nanti tinggal staf aja, Pak Kepala Dinas, Pak Bupati nggak harus ngerti ini semua. Yang penting Pak Bupati minta staf yang ahli IT supaya mengerjakan ini. Kira-kira gitu. Kalau Bapak ngurus ini, nggak ngurus pendapatan kira-kira gitu, dan nggak ngurus masyarakat, nanti belajar ini terus kira-kira. Next. Ini lihat toko daring. Nah, toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan elektronik. Saya tidak harus baca semua, tinggal Pak Bupati foto, nanti baca di kamar, tanya kepada staf bagaimana mengoperasikan dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah belanja langsung pengadaan. Sekarang ini Pak Gubernur sudah lebih dari 250.000 UMK tergabung dan ada 38.052 transaksi. Ironisnya, ini masih kecil sekali. Ironisnya, transaksinya baru 74 miliar di bela pengadaan dari 1.000 triliun. Kenapa? Karena hanya ditayangkan, nggak diperintah gubernurnya, nggak diperintah kepala dinasnya, maka nggak ada yang belanja di toko itu. Atau jangan-jangan belum tahu. Nah, saya udah coba ini Pak, kemarin karena COVID kita bikin hari baik di Banyuwangi, namanya hari belanja ke pasar tradisional. Nah, setiap tanggal 4 bulan 4, tanggal 8 bulan 8, tahu nggak berapa sekali transaksi? Sederhananya saja suruh setor setiap kepala dinas ke bawahnya dan stafnya untuk setor bahwa dia belanja di pasar. Sehari 1 miliar. Jadi kepala dinas mengumpulkan struk belanja semua anak buahnya tidak boleh belanja di supermarket, harus beli di pasar. Nah, ada struknya, ada bonnya. Di jumlah sehari hampir 1 miliar di Banyuwangi. Kalau enggak beli di toko modern semua, pasar tradisionalnya enggak ada yang belanja, dia belanja di retail modern. Sehingga rakyatnya berjualan tidak laku, yang dapat untungnya orang kota. Tapi nggak tahu kalau di sini. Itu contoh. Ini adalah hari belanja ke UMKM. Maka kemarin Pak Gubernur, kalau dilihat data di BPS, di Banyuwangi itu ketika COVID ada program namanya subsidi ongkir. Karena waktu Lebaran Pak Kapolda orang kan nggak boleh pulang. Sementara orang kampung sudah bikin oleh-oleh, harapannya orang ke kota beli dibawa ke Jakarta, nggak ada. Maka menjelang Lebaran waktu itu kita lakukan subsidi ongkir. Kita niru Cina. Sehingga UMKM tetap laku karena ongkirnya kita subsidi. Nah, maka kalau Bapak klik BPS sekarang, di Jawa Timur hampir semua daerah kemiskinannya naik tinggi. Tapi yang naik terkecil dengan 0,01% kemiskinan selama COVID adalah Banyuwangi. Angka BPS terbaru. Nah, salah satunya karena apa? Saya ingin cerita UMKM. Ya, dia harus diajak bareng, ditarget. Di Banyuwangi kemarin Ibu melakukan, kan beda dengan saya, kontrak sektoral setiap kepala dinas. Dia harus kontrak. Kalau kita kan bisa halo-halo. Ibu kan nggak bisa, dia harus kontrak. Kepala dinas ada target. Ini ASN harus ditarget, Pak. Kalau ditarget bisa, kalau nggak ditarget dia tidur, insya Allah, kira-kira gitu. Tapi di NTT bangun terus kalau di NTT. Ini saya cerita di Banyuwangi, kira gitu. Nah, Bapak sekalian, next. Nah, ini manfaat e-katalog mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD karena dengan e-katalog tidak perlu lelang, bisa langsung belanja. Tetapi e-katalog ini tidak otomatis harganya seperti dicantumkan. Masih bisa melakukan penawaran lewat e-purchasing. Kira-kira gitu. Dan kalau di jalan Pak Bupati tiba-tiba ada yang menjual lebih rendah dari e-katalog, pasal yang baru adalah mereka harus mengganti kena 2 kali lipat. Gitu Pak Anu nggih. Nanti saya minta Pak Setia bisa nyampaikan mutung. Kan Bapak ke sini tidak hanya diundang Pak Victor, harus bicara juga kira-kira itu sebentar nanti. Oke, ini next Bapak sekalian. Ini kontrak payung. Nah, nanti ini khusus dengan Pak Gubernur, para bupati, jika ada ingin percepatan cukup kontrak payung seperti apa, Pak Setia nanti jelasin pendek aja. Kira-kira itu Pak Setia, ya. Supaya begitu Januari Bapak bisa langsung program jalan, nambah lubang jalan. Karena Bapak cukup kontrak untuk program 3 tahun beli aspal yang itu bisa digunakan sewaktu-waktu dan seterusnya dan seterusnya. Itu lewat kontrak payung. Nanti bisa dipenjelasan. Jadi Pak Setio, Pak Gubernur dan para bupati ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus kita bantu beberapa regulasi. Saya dulu juga nggak tahu Pak Victor, nggak tahu begini-begini ini. Waduh, ternyata begitu ada aturan banyak. Cuman kadang staf saya nggak mau ngasih tahu, karena saya ngasih tahu saya suruh belajar banyak tambah repot. Ya. Kira-kira gitu. Jadi nanti biar Pak Setia, kira-kira. Next, jadi biar tidak hanya bela pengadaan, ini struktur kontrak payung, biar Pak Setia nanti singkat. Next, teman-teman sekalian,
kontrak payung berdasarkan waktu, next, biar Pak Setia nanti, jadi teman-teman biar dapat dua hal, para bupati dan Pak Gubernur ini next. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan next. Saya kira ini beberapa yang didampingi next. Ini adalah bagaimana e-purchasing pengadaan langsung, ternyata masih tender seleksi, tender cepat 36, swaklola 39%, dan seterusnya. Ini potret, dan ternyata baru 75 miliar yang belanja lewat bela pengadaan dan lain. Next. Nah, ini potretnya. Next. Ya, ini yang terjadi di purchasing masih sangat kecil, tapi nanti kalau provinsi dimulai dari NTT ini jalan, saya kira nanti potretnya akan tinggi. Next. Ini produk yang ditayangkan. Next. Nah, ini total transaksi masih 74 miliar, jumlah transaksinya ada 47.000 transaksi. Dari 14 mitra, ada Grab, ada Gojek, ada Blibli, dan seterusnya. Maka harapan saya nanti Grab dan Bis Market ini bisa membantu mendampingi teman-teman di daerah. Ibu dan saya hormati, saya kira memang tantangan kita amat sangat besar hari ini, tetapi potensi kita juga amat sangat luar biasa. Insya Allah Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur ini ada rutin, ada, ya kalau bisa setiap minggu, dikontrol Vikon dengan para bupati dan para kepala dinas, didampingi, saya kira ini akan jalan. Kuncinya birokrasi ini harus dikontrol. Padahal tugas di RPJMJ-nya jelas, RPJP jelas, visi misi jelas. Tapi Pak Wagub kalau nggak diperintah kadang dianggap nggak ada kerjaan. Itu kalau di Banyuwangi. Tapi di sini nggak tahu saya. Nah, kira-kira gitu. Jadi harus kontrol, dikontrol. Begitu juga hari ini setelah MOU perlu dikontrol. Kira-kira gitu. Kira-kira hasilnya seperti apa? Tapi ternyata mereka yang dikontrol, didorong, ternyata oke juga menurut saya. Sehingga dengan begitu saya melihat bahwa ada banyak opsi untuk mendorong bagaimana memakmurkan daerah, salah satunya lewat belanja langsung lewat UMKM ini, peluangnya masih sangat banyak. Ibu saya hormati, saya tadi lama nggak bermalam di mana, sudah lama saya nggak ke NTT, tadi saya nginep di Aston, luar biasa, tiba-tiba ada pemandangan, ada namanya apa, di pinggir pantai, ya pusat kuliner luar biasa, nanti Bapak akan punya masalah di berikutnya, kalau tidak dari bawah. Karena saya punya pengalaman mengelola wisata yang dibangun dari atas dan berangkat dari bawah. Saya ini punya pengalaman. Kita bangun bagus, PKL masuk, nggak diregistrasi, nggak dilatih. Begitu masuk hari pertama, bagus Pak, di tempat saya. Hari kedua masih bagus. Minggu kedua ada yang bawa bantal satu. Capek Pak kalau sandaran ini keras di sini. Dapat bulan berikutnya ada kasur itu. Ada kasur. Kenapa? Ya, kadang pagi ini pegel di sini. Tapi dia dibawa pulang, tapi lama-lama di situ terus. Bulan ketiga ada kompor di situ. Waduh, berat dan seterusnya. Maka kadang melatih sebelum memasukkan orang, Pak Wagub, itu lebih penting dibanding melatih orang sudah masuk. Nah, karena tempat itu keren buat saya tadi itu. Itu lalu di Banyuwangi itu yang sukses yang dari bawah, yang tidak kita bangunkan. Justru yang dibangunkan tempat memasukkan orang ini berat. Nah, oleh karena itu, Pak Gubernur, saya bersharing saja, tempat itu keren banget tadi, dan itu menurut saya perlu diseleksi orang yang masuk, tidak boleh tambah karena kapasitasnya pas. Kalau kapasitasnya PKL-nya di dalam itu 10, diisi 20, wah berat. Apalagi kemudian ada yang jualan pakai tiker-tiker, waduh lebih berat lagi. Kira-kira gitu. Ya kita ini harus pro PKL, pro rakyat, tapi harus ditata. Begitu tertata, ini value-nya akan lebih tinggi dibanding ketika tidak tertata. Dan saya kira dengan Pak Victor dan Pak Wali Kota mungkin, dengan Pak Bupati di sini yang potensinya luar biasa, saya yakin NTT akan hebat dan berkembang. Saya kira ini saja Pak Gubernur, para Bupati, dan juga saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kami nanti bisa menambah, dan kami tidak ingin hanya tanda tangan di tempat ini, nanti bisa dibuat Zoom online Pak Setia untuk memonitor Pak Iwan ya, apakah ada perkembangan dan perbaikan transaksi dari e-katalog dan maupun toko daring yang sudah dibuat oleh kita semua. Saya minta Pak Setia 5 menit ke depan Pak mendapatkan penjelasan terkait dengan kontrak payung dan beberapa perubahan yang sedang kita lakukan. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Wagub, Pak Kapolda, dan seluruh forum pimpinan daerah, dan juga teman-teman dari para bupati. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi Santi
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin Bapak, kita lanjutkan dengan launching program belanja langsung pengadaan katalog di Provinsi NTT. Pak setia dulu biar ngasih penjelasan di sini. Setelah itu nggak apa-apa saya maju lagi ya. Biar Pak Gubernur nanti ini. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat saja Bapak Gubernur, Pak Kepala, Pak Wagub, dan Bapak Ibu sekalian. Keuntungan nanti teman-teman yang masuk pakai katalog itu nggak perlu tender, tidak ada batasan nilai. Jadi mau transaksi 10 miliar, 1 triliun bisa lewat katalog. Prosesnya cuma 2 hari, sehari bisa pesan langsung. Kemudian tadi di samping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, makanya tolong teman-teman UKM di sini dan pengusaha lokal Pak Gus suruh masuk katalog Pak, barang jasanya Pak. Jadi supaya tidak perlu tender. Gitu. Kemudian yang kedua, yang bela Pak, yang bela pengadaan itu kita batasi hanya untuk produk UKM Pak. Tapi kita juga ingatkan UKM yang tidak boleh jualan barang hina. Mohon maaf nih saya nyebut produk. Aduh, karena kemarin Pak Presiden yang jualan online itu ternyata produknya impor Pak. Kita pinginnya UKM yang benar-benar memproduksi gitu Pak. Itu satu. Dan ini nanti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sekarang untuk UKM itu biar di depan Pak. UKM-nya jadi nggak perlu pinjem bank, bayar di depan, nanti tolong segera dipraktekkan kartu kredit pemerintah Pak untuk Pemda, itu nanti yang nalangi bank Pak, Bank Bara, UKM-nya dibayar dulu, kemudian Pemdanya akan bayarnya dikasih waktu 3 bulan tanpa bunga. Jadi ini tujuan untuk membantu UKM juga langsung tercapai Pak. Karena keluarnya teman-teman UKM itu kalau kenapa nggak mau keperintahannya bayarnya 3 bulan Pak, katanya gitu. Bukan 14 hari Pak. Kemudian kalau UKM bayar belakangan, hari kedua nggak bisa produksi Pak. Bangkrut ya soal gitu ya. Kemudian mudah-mudahan kita sedang usul ke Bu Menteri Keuangan tahun kemarin Pak, untuk UKM yang melalui beta Pak, bebas. Nah ini kita minta untuk diperpanjang insentifnya itu Pak. Kemudian mumpung ada dari Pak Kapolda, Pak ini harus digunakan Bapak juga, tidak hanya Pemda. Jadi TNI kalau beli ngasih makan kalau anggota Pak, ya beli yuk pakai bela Pak, gitu. Enak. jadi jangan hanya Pemdanya aja gitu, karena mumpung ngumpul ya Forkompinda, Jaksa gitu ya, karena Bapak tidak dikecualikan dari aturan ini gitu. Itu Pak, itu supaya nyontoin gitu, jadi mempermudah gitu kan. Kemudian yang kontrak payung Pak, kontrak payung ini kan kemarin para kepala daerah dan menteri Pak itu loh tender, selalu tender melulu tiap tahun. Kemudian ngeluh Pak, klinik servis, sapam di rumah sakit Pak, tendernya gagal. Pari nyapu sendiri itu pegawai rumah sakit, nggak mungkin kan, akhirnya di rumah sakit. Tapi sosial itu apa juga Pak, ini saya sudah terlanjur ngutang, rumah sakit kan nggak bisa tutup Pak gitu. Masa saya bikin pengumuman bulan Februari, pasien puasa dulu ya, lagi lelang, tendernya gagal gitu.
AC-nya mati. Kan gitu kan. Jadi kan begitu tuh yang saya hadapi para dirut rumah sakit daerah tuh Pak. Ngutang dulu, pertanggungjawabannya tender atau PL Pak, gitu katanya. Tahun pertama oke, masih karena belum paham kan Pak. Ini tahun kedua begitu melulu nanyanya. Itu kamu lebih bodoh dari keledai tahu gitu. Terjerumus di lubang yang sama itu lebih bodoh dari keledai kan gitu kan. Nah kita kasih cara Pak supaya tidak tender tiap tahun. Bapak boleh tendernya itu kontraknya 3 tahun atau 5 tahun Pak. Tender dulu dapat harga satuan, tuangkan dalam kontrak payung. Nanti setiap SKPD kalau butuh per tahun setelah DPA-nya sah, tinggal bikin kontrak pemesanan berdasarkan harga kontrak payung tadi. Jadi nggak ada alasan lagi Pak Gubernur, tendernya gagal loh, gitu nggak ada. Oh tinggal pesen kok gitu kan. Dan kalau Bapak ngikat kontraknya panjang dibandingkan tahunan Pak, harganya lebih mahal kalau tahunan. Terus tadi, gagal tadi Pak. Nah nanti teman-teman di rumah sakit nih Pak, datang ke saya tuh, tak kopiin. LKPP, cleaning service, sewa mobil, internet, 3 tahun Pak. Dan ini nggak perlu izin multi-years ke Menteri Keuangan kalau di pusat Pak. Karena yang ditenderkan adalah harga satuannya. Bayarnya bulanan, Pak. Jadi ini simpel sekali, Pak. Kita sudah praktekkan, terus nanti ini bisa diperluas untuk Pak. Kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi. Sekarang ini kan, Pak, kalau konvensional, mohon maaf agak panjang dikit, itu tender di PU nih. Kalau bikin paket kan konvensional, perbaikan jalan luas ini sampai sini kan, di OTT KPK Pak, gitu. Kan yang ditangkepin KPK kan rata-rata proyek konstruksi Pak. Proyek konstruksi itu Pak, hampir semua daerah itu terjadi persekongkolan horizontal, bukan vertikal. Yang dialami Bapak bangun pabrik pakan dulu Pak, itu persekongkolan horizontal. Peserta yang ngatur. Pojak dibikin harus itu. Udah begitu keluarnya Pak Gub, Pak Menteri Pak, kualitasnya KW 11. Bayangin itu, Pak, jalan dilewat ambrol Pak. Kenapa? Yang menang kontraktor, yang menang karya-karya itu Pak, ternyata disubkonkan 5 level. Sub. Nah, terakhir subkonnya pengusaha lokal. Pengusaha lokal marah. Kok ini nggak ada dagingnya, tulang semua, itu katanya gitu kan. Akhirnya pengusaha lokal, ya cari daging. Caranya gimana? Ngurangi campuran spek Pak. Di Sulawesi Barat tuh Pak, jalan dilewatin kuda ambrol Pak, karena campurannya 1:1. Bingung saya, Pak. Apa? Daerah apa? Yang selain DPD Sulawesi Barat, ngadep saya Pak kemarin. Dia protes, padahal campurannya sudah 1:1 Pak. Ternyata apa? 1 truk pasir dicampur 1 sak semen gitu. Jadi nyelongnya udah kebangetan Pak, gitu loh. Pantes jalannya ambrol, gitu kan. Dan saya ke Papua Pak, ke Papua nih, protes pengusaha Papua. Kok kapan gua jadi pemenang pertama, main kontraktor? Nggak bisa Pak. Kenapa? Pasti nggak lulus kualifikasi. Nggak punya alat, nggak punya dukungan material, kan gitu Pak. Solusinya simpel Pak. Bikin kontrak payung paket
pengadaan konstruksi itu jangan konvensional, jangan perencana, pelaksana, terus pengawas, itu konvensional, Pak. 99% diatur, Pak. Nanti ujungnya ditangkap APH, Pak, gitu. Nah, solusinya Bapak harus rubah, Pak, nih, Pak. Pertama, tender kontrak payung material konstruksi, Pak. Ada 4.000 item, Pak. Supaya pengusaha daerah bisa tendernya ITMS. Tender ITMS itu gini, Pak. Ada 4.000 item. Peserta sekali tender, peserta dikasih kebebasan. Saya nawar semen saja boleh, nawar pasir saja boleh, nawar material saja boleh, nawar ini saja boleh. Jadi benar-benar produsen yang ikut, Pak, bukan kontraktor. Kontraktor itu sebenarnya makelar besi beton. Gitu. Saya selalu mengingatkan teman-teman itu. Kadang saya bercanda, puterin film asap, Pak, sinetron asap tuh. Mati ketiban molen gitu. Perutnya keras karena ngasih makan anak dari aspal, Pak, gitu. jadi udahlah berubah. Jadi dengan lelang ITMS, Pak, material dilelang supaya mau investor masuk sini, Pak. Jangan kontraknya setahun. Kontrak materialnya 5 tahun. Pakai kontrak payung. Nanti akan ada investor AMP, bikin AMP di sini, investor bikin basing plan di sini, pabrik semen ke sini, gitu, Pak. Kenapa? Karena udah Bapak jamin 5 tahun saya nggak perlu tender. Udah pasti dibeli. Investornya di sini. Kemudian paket yang kedua adalah untuk supaya usaha kecil itu, kontraktor daerah itu, peluangnya bisa menang, Pak. Kelemahannya, Pak, tidak punya alat berat. Kontraktor daerah di semua provinsi, Pak. Supaya bisa kontrak payung sewa alat berat, Pak, 5 tahun. Nah, nanti Komatsu, Caterpillar akan buka kantor cabang di sini. Nah, terus baru paket yang ketiga apa? Lelang tukang. Lelang konstruksi. Bapak pecah-pecah, Pak. Supaya karya nggak bisa masuk. Gitu. Ini legal, Pak. Tidak melanggar hukum. Bikin tak 14 miliar ke bawah. Tender semua. Di DKI, Pak, melakukan ini, Pak. Apa coba? Harga material turun 50%. Kualitas naik 200%. Karena nggak ada yang nyolong campuran, Pak. Gitu. Jalan bagus, Pak. Gubernur kepilih lagi. Gitu. Dampak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Deputi tetap berada di tempat. Kami mengundang Sekretaris Tenggara Timur untuk berkenan berada di atas panggung. Mohon izin Bapak Kapolda, Ibu anggota DPRD dan Forkompimda untuk bersama-sama kita akan melakukan launching program belanja langsung, bela pengadaan dan e-katalog lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Baik, kita akan melakukan launching program belanja langsung atau bela pengadaan dan e-katalog lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Kami silakan Kepala LKPP Republik Indonesia. Baik, kita akan saksikan bersama video berikut ini. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk dan Forkompimda untuk kembali ke tempat duduk. NTT berlari berbelanja daring.
adalah upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong UMKM go digital dengan bergabung dengan marketplace, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menjadikan pengadaan langsung lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bekerja sama dengan 2 marketplace, yakni Grab dan Embis Market, untuk mendukung program bela pengadaan NTT berlari. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melaksanakan e-katalog lokal untuk komoditas jasa kebersihan yang telah dimanfaatkan oleh sejumlah perangkat daerah, pemerintah kabupaten atau kota, dan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara launching program belanja langsung, bela pengadaan dan e-katalog lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT berbelanja daring. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya kami undang dengan hormat Kepala LKPP Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, unsur Forkompimda untuk menuju ke ruang Ramatama. Kami silahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang lainnya tetap berada di tempat. Setelah ini kita akan mengikuti penjelasan teknis terkait aplikasi NTT Berlari oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Kepala LKPP, kami sedikit menampilkan bagaimana cara melakukan belanja. Ini para pejabat pengadaan masuk ke LPSI NTT menggunakan user yang sudah ya, Bapak Ibu mohon izin kami sedikit menampilkan ini para pejabat pengadaan melakukan belanja lewat aplikasi improvement lainnya. Setelah loading, kita masuk ke toko daring. Jadi daring ini ada beberapa toko daring. Kita masuk ke bela pengadaan. Setelah itu menuju ke bela pengadaan. Kita pilih belanja makan. Di dalam marketplace ini ada beberapa. Kita pilih melalui Grab. Nah, di sini ada kita lokasinya ada di kantor gubernur. Kita pilih, kita cari penyedia yang kita inginkan. Ya, ini ada merchant Delisia yang sudah terdaftar di Grab. Kita pilih Depot Delisia. Ada beberapa produk kita lihat di sana. Sesuai dengan kebutuhan kita contoh kita pilih nasi paket nasi box. Di dalam paket nasi ini ada, jadi dari lauknya kita ada beberapa jenis lauk, kita pilih sei sapi, kemudian ada beberapa sayuran. Sayuran itu boleh tergantung kesukaan kita, tergantung kesukaan kita pilih. Contohnya rumput rampe, paria, terserah sesuai dengan keinginan. Ya. Kemudian kita masuk ke keranjang pembelian. Ya. Contohnya, setelah kita masuk ke keranjang pembelian, ada, ini kita pilih 5 kotak,
kita masuk lihat harganya, kita masuk ke review order. Nanti kita masukkan alamat yang mau diantar. Contohnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Hari lantai 2. Ya, di sini kita masukkan nomor kontak kita sehingga drivernya akan menghubungi. Jadi masukkan nomor kontak kita, pembeli. Ya, setelah ini kita jangan lupa kita pilih instansi. Jadi ini yang mengorder dari instansi pemerintah provinsi. Kemudian deskripsi ini jangan lupa kita cantumkan bahwa bahan kami ini digunakan untuk kegiatan apa saja. Ya, jadi di sini contohnya kegiatan launching bela petani. Setelah ini kita ya, sesi terakhir ada transaksinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.